Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya, Denimas, dan kita tetap semangat untuk mengawal bersama-sama kasus ini hingga sampai ditetapkan siapa menjadi tersangkanya dan tetap kita kawal hingga persidangan. Semoga saja kasus ini tidak dibekukan, harapan kita seperti itu. Menurut pemberitaan yang sudah saya baca, ada 121 saksi yang sudah diperiksa, 10 TKP, dan 200 lebih alat bukti. Kemudian juga ada tes kebohongan 2 kali, tes psikologis, juga ada tes kesehatan, dan dalam pemeriksaan juga didatangkan anggota BIN, ibu forensik, terus juga dari anggota Bareskrim Polri, semuanya sudah ikut berkecimpung untuk menyelidiki kasus ini. Begitu sulitkah peristiwa ini untuk diungkap hingga 9 bulan? Nah, tentunya kita juga harus menyadari dari awal peristiwa ini TKP sudah tidak steril. TKP sudah digelontor air oleh pelaku. Kemudian di tubuh korban tidak ditemukan satupun sidik jari. Sehingga pihak kepolisian juga agak sulit untuk mengungkap peristiwa ini. Jadi temuan-temuan yang di TKP bisa dikatakan sisa-sisa dari pembersihan oleh si pelaku. Nah, jadi ya kita juga harus bisa sabar dalam hal ini, apalagi pelakunya berjamaah. Tentunya pihak kepolisian perlu mendalami orang per orang pelaku ini, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan juga misalnya menyiapkan BAP-nya masing-masing. Jadi tetap kita sabar dan optimis serta semangat ya guys, semangat untuk selalu mengawal kasus ini, selalu memperbincangkan kasus ini agar tidak tenggelam di media massa, agar tidak tenggelam di publik, sehingga tidak sampai di PTS-kan. Karena kita juga harus berempati kepada kedua korban, apalagi dua sekaligus yang dihabisi ya. Kemudian sudah dihabisi, ditelanjangi juga. Alangkah sangat menyedihkan, alangkah tega banget pelakunya, sangat sadis sekali ya. Dan andai kata hal itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, bagaimanakah perasaan? Makanya jangan sampai kasus ini di PTS-kan, jangan sampai kasus ini ditutup. Siapapun pelakunya, kita dukung kepolisian asal tidak salah tangkap dan asal sesuai dengan alat bukti yang sudah ditemukan. Nah, di sini akan saya bahas tentang uang 30 JT yang ditemukan di lokasi dan tidak diambil oleh pelaku kala itu. Masalah uang 30 JT ini sebenarnya pernah saya prediksi, di mana 30 JT ini kurang buat si pelaku. Nah, yang namanya prediksi ini kadang-kadang kartu yang keluar bisa menggambarkan hal kejadian ya guys, cuman kadang-kadang kita salah menafsirkan. Mungkin uang 30 JT itu tidak diambil dikarenakan pelaku masih kurang lebih, atau pelaku mempunyai motif yang lain dan lain sebagainya, atau cuma sekedar untuk mengecohkan. Ada WA ini jauh-jauh hari, sudah beberapa bulan yang lalu tapi nggak saya tanggapi, baru saya ulas sekarang, di mana ada seseorang yang WA saya. Orang ini kayaknya tahu banget kondisinya, dan saya merasa orang ini mungkin saksi dari peristiwa ini. Tapi saya pastinya nggak tahu siapa ini, dikarenakan seseorang ini selalu tidak mau menyebutkan namanya ketika saya tanya, tidak mau menyebutkan alamatnya juga. Makanya ya sudahlah, saya terima informasi itu dengan segala tanda tanya tentunya. Mengenai uang 30 JT ini, ada seperti ini. Kan saya pancing orang tersebut ini, saya merasa orang ini kok tahu banyak ya, siapakah gerangan. Terus saya ada pertanyaan tentang uang 30 JT tersebut, yang menurut pemberitaan kan katanya Yoris uang itu dipergunakan untuk gaji para guru di sekolahan. Nah, gaji para guru sudah disiapkan tanggal 18 hari, di tanggal 18 Agustus maksudnya. Dan itu membuat saya maupun kalian menjadi curiga, kok jauh-jauh sudah disiapkan? Pasti bukan. Seperti itu ya guys. Dan di sini sudah ada WA. Sebelum saya baca, kita flashback ke belakang ya guys. Setelah ditemukan uang 30 JT ini,
ada pemberitaan mengenai pihak kepolisian yang sudah mengembalikan uang 30 JT ini kepada Pak Yosep. Nah, ternyata uang itu sama Pak Yosep kayaknya ada kaitannya dengan WA saya ini. Saya baca langsung ya. Betul, W pada waktu itu kabur, Bu. Terus K pernah berbohong, katanya W itu sakit sebelumnya. Oh, terus K pernah berbohong, katanya W itu sakit. Sebetulnya tidak, karena sebelumnya saya pernah ketemu W pada saat waktu mau saya beri honor guru. Aduh, ini sebentar saya baca lagi ya guys. Ini kata-katanya ini agak jelimet ini ya. Saya baca pelan-pelan. Kita artikan bareng-bareng, kita dalami bareng-bareng ya. Saya kan tanya begini pada orang ini. Apa betul W sudah kabur? Jawabnya betul. W pada waktu itu kabur, Bu. Terus K pernah berbohong. Katanya W itu sakit. Sebetulnya tidak, karena sebelumnya saya pernah ketemu W. Dan saya pada waktu mau saya beri honor guru dan kepala sekolah, K menutupi W, katanya W gak ada di rumah. Ternyata pada waktu itu saya bawa uang ke rumahnya W, menghilang, itu ceritanya. Kalian bisa baca sendiri, karena kita kalau baca agak-agak selewat kata-katanya. Yang intinya seperti ini. W memang pernah kabur saat itu, dan K ini menutupi keberadaan W, bilangnya W sakit, padahal W mungkin sudah kabur atau bagaimana. Dan ketika ada salah satu orang yang memberikan gaji kepada W untuk dibagikan kepada guru dan petugas pegawai di yayasan, W tidak ada di rumah. Nah, setelah itu akhirnya uang dibawa kembali, dan saya pernah ada WA setelah bermaksud diberikan kepada W dan W nggak ada, uang itu dibawa kembali dan diserahkan kembali kepada pihak yang berwajib sebagai barang bukti. Jadi menurut orang ini uang itu sudah diserahkan kembali kepada pihak berwajib, karena ketika akan diberikan W untuk memberikan gaji kepada para guru, W tidak ada di tempat. Jadi pemberitaannya seperti itu guys. Uang 30 JT memang dipergunakan untuk gaji para guru, para pengajar dan para pegawai di yayasan tersebut. Tapi begitu uang diberikan kepada seseorang yang diantarkan untuk diberikan kepada W ini kan yayasan tersebut tentunya lebih tahu gaji orang per orang di situ. Makanya uang 30 JT itu diserahkan kepada W untuk dibagikan kepada yang berhak. Tapi berhubung W nggak ada, pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang berwajib. Ceritanya seperti itu. Nah, ini ya W ini juga kurang tanggung jawab juga ya. Kasihan gaji-gaji para guru-guru yang belum terbayar. Nah, berita ini benar dan tidaknya tentunya pihak yang berwajib yang tahu. Dan ketika saya share di publik ini, pastinya pihak berwajib juga sudah melihat-lihat apakah memang sudah dijadikan barang bukti atau ini juga hanya kebohongan dari orang-orang tersebut. Tentunya hal itu akan ditindaklanjuti. Jadi seperti itu ya teman-teman. Uang itu diantar oleh seseorang untuk menemui W agar W bisa membagikan pada bawahannya, karena uang itu merupakan uang gaji dari pegawai di yayasan. Tapi berhubung W nggak ada di rumah, akhirnya uang itu diserahkan kembali kepada pihak yang berwajib. Nah, info ini benar dan tidaknya pastinya pihak yang berwajib yang mengetahui secara detail. Dan tentunya pengawalan dari para YouTuber ini juga ada untungnya buat pihak kepolisian untuk menggali lebih dalam lagi
tentang temuan-temuan atau perkataan-perkataan yang janggal yang sudah dilakukan oleh para saksi. Nah, makanya di sini kita up terus peristiwa ini, kita gaungkan terus, semoga cepat terungkap siapa pelaku. Di sini ingin saya prediksi kembali kenapa W sulit ditemui, padahal seseorang itu ingin memberikan gajinya, juga gaji bawahannya atau gaji guru-guru di yayasan, ya. Mengapa? Mengapa W sulit ditemui pada saat ada seseorang yang ingin memberikan uang para gaji guru dan pegawai di yayasan tersebut? Mengapa W sulit ditemui kala itu? Jadinya kasihan para pengajarnya ya guys. Mengapa sulit ditemui? Ada simbol konflik di sini, ada masalah, ada konflik. Konflik tentang apakah? True love, guys. Cinta sejati. Selanjutnya, apa yang kamu inginkan dengan cinta sejati itu? Cinta sejati ini bisa diartikan cinta asmara beneran, bisa juga diartikan keterkaitan, ya. Apa yang membuat ada cinta sejati dalam konflik ini? Karena ada hidden motivasi. Jadi seperti ini. Mengapa W saat itu sulit ditemui? Dikarenakan di sini ada simbol konflik dan simbol perahu layar. Perahu layar ini bisa diartikan sebuah perjalanan menghindar atau menghilang dikarenakan permasalahan yang terjadi. Dan permasalahan yang terjadi ini ada kaitannya dengan keinginan-keinginan yang tersembunyi. Ada kartu hidden motivasi. Nah, keinginan yang tersembunyi seperti apakah yang kamu inginkan? Ada simbol the highlight light. Dia ingin mendapatkan kondisi yang lebih bagus lagi. Selanjutnya, kondisi yang seperti apakah? The vast universe, ya, yang bisa diartikan keseimbangan dan lain sebagainya, ya guys. Jadi seperti ini guys. Mengapa W ini sulit ditemui? Bisa dikatakan menghindar ditemui dikarenakan ada masalah yang terjadi, ada konflik yang terjadi yang ada kaitannya dengan tujuan-tujuan atau motivasi-motivasi tersembunyi yang dia miliki. Dan dia ini ada the highlight light dan the vast universe, yang artinya adanya sebuah keinginan untuk lebih baik lagi menurut dia. Adanya sebuah keinginan yang lebih baik lagi menurut dia. Tapi keinginan itu ternyata mendatangkan sebuah konflik, ya. Jadi seperti itu, ya, mengapa dia sulit ditemui? Ternyata ada konflik yang membuat dia enggan untuk bertemu atau menghindar ketika didatangi oleh seseorang. Seperti itu teman-teman. Jadinya kita tahu ternyata uang 30 JT itu memang diperuntukkan untuk gaji para guru. Dan andai kata WA ini salah, tentunya WA ini sudah didalami oleh pihak yang berwajib karena sudah saya share di publik. Dan kalau ada kebohongan-kebohongan dan dalam WA ini, pastinya Pak Polisi juga tahu WA ini kira-kira siapa, kira-kira dari pihak mana. Nah, ketika ada kebohongan pastinya akan didalami lebih lanjut oleh pihak yang berwajib. Tapi ketika WA ini memang benar, berarti ya memang benar adanya. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depan.